Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Kausulama, ketua PBB dalam jabatan di Universitas Gajah Mada Jogja akan melaksanakan kerja di SMK Bangsa hari ini Jumat pada tanggal 9 Mei 2025 dengan materi ajar menjadi kepala daerah dan propaganda. Untuk sebelumnya akan kita laksanakan uji pembelajaran di kelas. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelum kita mulai pembelajaran tentang menjauhi pergaulan bebas dan perbuatan zina untuk melindungi harkat dan martabat manusia, alangkah baiknya jika kita melakukan berusaha untuk mendapatkan ilmu yang lebih manfaat. Yang memimpin kira-kira siapa? Saya. Baik, Bismillahirrahmanirrahim. Kemudian seperti biasa, sebelum kita mulai, mari kita baca surat Al-Insyirah untuk melapangkan dada dan pikiran kita supaya nanti ketika pelajaran dapat ilmu yang lebih mudah dan lebih bermanfaat. Mari kita bersama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita mulai, saya absen dulu. Muhammad Abdul Baris, Ahmad Ali Wafa, oke. Farel Septian Romandoni, oke. Febri Aulia. Hanya dua yang hadir ya. Oke, kita memulai pembelajarannya. Sebelum itu, kemarin kira-kira masih ingat materi yang lain tentang kewajiban menuntut ilmu. Sebelum kita mulai, apa sih kewajibannya bagi seorang siswa atau tolek? Dan ini mungkin kewajibannya dan fadilahnya kira-kira dapat gimana? Kewajiban menuntut ilmu, kelebihannya orang menuntut ilmu kira-kira apa? Orang yang berilmu itu akan menjadikan dengan baik. Ya, seperti ayat dalam Al-Quran, ya ayyuhal ladzina amanu minkum wal ladzina utul ilma. Hai orang-orang yang beriman, kalian akan diangkat derajatmu di antara yang lain. Siapa yang lain? Orang yang tidak berilmu. Siapa yang tidak berilmu? Orang yang tidak mau belajar tentang keutamaan menuntut. Nah, sekarang kita mencoba membahas tentang pergaulan bebas. Sebelum kita mulai pembelajarannya, kira-kira dalam pikiranmu, dalam bayanganmu, apa sih pergaulan bebas itu? Mungkin Mas Rafi? Yang keras, suaranya kurang keras. Mabuan, B. B. Kelompok utara, Mas Bayu? Saya bebas. Seks bebas. Yang ini, Mas Rafi mungkin? Narkoba. Yang kelihatan ini baik. Pergaulan bebas. Oke.
kira-kira apa dari pergaulan bebas itu? Merugikan diri sendiri. Oke, kemudian mengganggu kesehatan jiwa, kemudian kesehatan jisim juga iya, atau yang kita kenal dengan apa? Penyakit apa? Yang sering gonta-ganti pasangan, HIV, karena sering gonta-ganti pasangan. Ini, mari kita bahas satu persatu. Oke, di situ ada pergaulan bebas. Wajibannya apa sih? Sekarang ini banyak yang namanya pemuda yang atau pemudi yang ibarat pacaran yang mengakibatkan sampai punya anak di luar nikah, namanya seks. Sebelum menerangkan, pernahkah kalian dengan kata-kata zina? Zina itu apa sih? Itu berasal dari kata zana yazni, yaitu kalau diartikan perbuatan keji yang dilakukan selayaknya suami istri, tapi ini di luar itu. Siapa suami istri itu? Ya, yang disebut suami istri itu siapa? Orang yang menikah yang kalau kita itu sudah diijabkan oleh penghulu atau kiai atau ulama. Contoh akan kita itu COVID itu nikah batas bijak dimadin atau pada halal. Setelah bilang halal, saksinya bilang sah, maka itu sudah menjadi suami istri. Kalau dulunya sebelum mobil itu masih menikmati baik dosa, ya. Kalau dulu gandeng tangannya mbak yang sangat berdosa besar. Setelah mobil itu dengan Pak Mudin atau Pak Kiai, demok pada ikan ganjarannya luar. Di mana kalian? Ini sudah nikah pun ini belum, ayo. Karena gini, yang mendekati zina itu karena namanya lata kobus zina innahu kana fahsyatan. Jangan mendekati perbuatan zina karena zina itu perbuatan yang sangat mungkar. Fahisha itu ya. Mendekati saja tidak boleh. Apa yang mendekati saja? Satu, pacaran. Yang mendekati zina itu pacaran. Bukan dolet-doletan, main Facebook. Kalau Facebooknya baik, oke. Kalau Facebooknya macam-macam, yang tidak oke itu malah. Terus di situ ada gambar anak zina ya, bermabuk-mabukan, membawa motor dan seterusnya, dan bawahnya ada hukum ya. Karena orang kalau sudah mabuk, maling semuanya. Wis kalau paling kalau berubah, semua senang dalam pikirannya. Tapi itu ada setan. Kalau sudah situ pasti yang namanya sudah lawan jenis dia ada lagi. Seperti apa? Kabarnya kalau bahasa kita itu dia kawin. Kawin itu bukan nikah itu ada ijab kabulnya yang harus gampang. Selanjutnya ini ada contoh perbuatan zina. Di situ ada pergaulan bebas, mendatangi tempat-tempat yang mengundang syahwat. Kira-kira apa yang mengundang syahwat itu? Tempatnya. NC. Apa? NC. NC ya. Dan klub, kemudian bar-bar gitu ya. Mungkin apalagi si cowoknya habis mendem. Gue juga mau dengan apa itu itu menjauhi perbuatan zina karena akibat dari perbuatan zina itu apa? Itu ada kata-kata hati yang terkantor maksudnya. Putus cinta ya. Putus cinta kalau yang di apa namanya orangnya masih benar mungkin nangis atau masuk pahit atau masuk ini atau masuk
kebablasan, bisa bunuh diri apa lagi? Stres, gendeng, apa lagi? Iya. Ya kuburan. Itu karena putusitas. Sebab apa? Tadi pergaulan, hebra. Kemudian ini apa ini? Iya. Kenapa pada jadi seperti ini? Karena hubungan di luar nikah. Karena apa? Umumnya orang kalau sudah ijab kabul artinya resmi, itu akan ditolerankan seperti ini. Ditunggu-tunggu bahkan baik kode semuanya kata ini Joko kan? Wah, tunggu ponakan lain. Tapi kalau ini selain maupun takutan, karena begitu aja takut ya. Kalau dibuat, kalau di Surabaya ada namanya Doli, satu kampung. Dia dibangun seperti harga HP, setengah jam demikian, 1 jam demikian, kali itu dibubarkan oleh wali kotanya itu. Sekarang nggak ada. Akibatnya nanti apa? Nih, ini adalah kutukan Tuhan di daerah bukan sini ya, di luar negeri. Karena penduduknya hampir mayoritas berbuat adalah Tuhan yang mengutuk bangsa. Allah kalau kita mati. Seperti daerah Sodomi ya, daerah Sodomi itu hanya siapa? Kalau Sodomi itu suka sama jenis. Hanya pintu menjadi batu dan itu akibat perbuatan. Dari sini kira-kira ada banyak dari kalian untuk menjawabnya kemerdekaan. Sebatas apa Nabi menjauhi perbuatan zina? Iya. Kenapa? Menjauhnya sudah apa kali ini? Upayamu menjauhi zina gimana? Gimana? Oke, tidak mendekati pasangan karena pacaran itu salah satu atribusi mendekati zina. Oke, kita lanjutkan. Upayanya gimana? Meningkatkan keimanan dan ketakwaan dengan semuanya, ibadah dan memohon kepada Allah akan perbuatan zina. Yang dimaksud ibadah ini apa? Ngaji. Kira-kira ngaji itu dalam sehari semalam berapa lebih? Berapa juz? Kasih terus, masuk. Yasin. Tidak apa-apa. Di bagian belakangnya itu salah satu menjauhi. Karena apa? Dalam lantunan ayat suci itu ada malaikat yang untuk menjaga kita. Makanya setiap kita mau melakukan perbuatan keji itu, yang di hati kita berkaitan ojo dan ojo. Ketika kita mengikuti ojonya, tapi kalau melawan, menangnya tadi berarti ya. Kemudian penjaga Allah, ini berarti mbak-mbak ya. Kenapa? Seluruh tubuh wanita itu adalah autor. Kalau dulu bagaimana Pak? Bukai mai, baik, kumpulin apa? Saya terus. Terus yang apa saya lakukan apa? Sibuk. Kalau keluar rumah, tolong pakai di rumah. Tolong bajunya untuk cepat-cepat plastik. Boleh dengan itu. Nanti dengan sendiri yang tapi ya. Oke, kemudian apa lagi? Hindari tontonan bacaan yang mengandung nafsu. Laki-laki. Anak lo ini ya. Jadi mulai sekarang pemerintah sudah membawakan situs-situs tapi masih di bola saja. Masih mengenal ini. Kemudian hindari hubungan dekat dengan lawan jenis.
rapi juga. Rapi dua, rapi aja. Saya belum. Belum malu. Oke, ayo. Ayo hindari berkawan bebas dengan apa? Tetap positif. Selalu jangan pikiran tetap positif, hindari hal-hal yang negatif. Maksudnya apa? Ini efek dari tadi pergaulan bebas, obat-obatan, kemudian lihat tontonan-tontonan yang mengundang syahwat, makanya ininya selalu negatif. Supaya positif gimana? Pandangan kita jangan seperti itu. Usahakan setiap saat. Jangan khawatir kalau menurut kamu jangan. Menurut kamu mau gambarkan menurut itu ya. Apalagi terjadi ada yang kewenangannya langsung di kiri ya. Bahaya juga kalau zaman dulu oke sama. Kalau sekarang kiri sudah suami istri. Wah belum resmi ke kalau lain aja. Bahaya juga. Bahayanya apa? Pak boleh. Nanti kalau hamil bunga kan kalau sudah kiri. Bahayanya kalau sudah kiri sudah hamil dulu anak lahir surat baru selesai. Kamu foto dengan apa namanya akte nikahnya. Aku ini yang menjadikan saya namanya Pak, aku ini zino hasil zino murah Pak. Padahal tidak karena siri saja. Hanya usahakan jangan terlalu dekat ya. Kemudian selektif, selalu selektif dalam memilih teman yang diketahui mana yang baik dan yang buruk. Gitu ya. Kamu sendiri yang tahu. Kemudian fokus pada tujuan membangun masa depan. Jadi kalau ingin membangun masa depan yang baik, mulai sekarang dipikir kira-kira saya mau apa, nanti harus seperti apa, mau tak program seperti apa, mulai sekarang program. Jangan membuka keajaiban, tidak ada. Intel itu bisa terlihat dengan goresan. Demikian juga kita akan terlihat dengan kita dengan gesekan-gesekan. Saya mau melakukan aku sudah bisa ini jadi mungkin itu harus dengan usaha keras, belajar keras, ibadah keras dan kemudian ya oke. Mungkin sebelum kita akhiri ada pertanyaan? Pak Juni mungkin tentang pergaulan bebas atau gimana? Yang sebelah sana? Mas Rafi mungkin? Cukup ya? Oke cukup. Sebelum kita akhiri mungkin ada salah kata dari Pak Mal dan tentunya Pak Mal mohon maaf ya. Saya maaf. Akhirul kalam